Situasi New York semakin memanas setelah kematian Vanessa, istri wali kota Kingpin yang dibunuh oleh Pulse Eye pada episode keempat. Tapi ternyata situasinya jadi semakin kacau dan banyak orang gak bersalah jadi korban di episode ini. So Mario Booster, let's break down this video. Vanessa? Nurse! Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, kita harus kasih peringatan spoiler alert terlebih dahulu agar kamu bisa merasakan cinema experience yang mendalam ketika pertama kali menonton series yang satu ini. We feel sorry for your loss, Mr. Fisk. Kisah dimulai ketika Vanessa akan dimakamkan, yang dimana tiba-tiba ada dokter yang gagal menyelamatkan Vanessa di sana, langsung dibunuh oleh Kingpin di tempat itu, dan jenazahnya akhirnya diurus oleh Buckman untuk disingkirkan secara diam-diam. Seperti yang kalian tahu ya, bahwa Buckman ini adalah anak buah Kingpin semenjak Daredevil season pertama di tahun 2015. Dan memang semenjak Buck akhirnya diangkat sebagai tangan Kingpin di dalam dunia pemerintahannya, dia adalah orang yang mengurus untuk menghilangkan semua barang bukti, termasuk mengubur saksi mata yang pernah melawan Kingpin. Dan sepanjang episode ini, kita bisa melihat kalau emosi Kingpin sebagai wali kota jadi makin tidak stabil, mudah marah, dan gampang tersinggung. Jadi ada sebuah adegan ketika Vanessa akan dimakamkan, dia seperti orang yang gak peduli dan kehilangan semua arah untuk memerintah sebagai wali kota kembali. Dan memang hal ini adalah hal yang sangat relate banget. Karena setelah Kingpin udah berhubungan dengan Vanessa di semenjak Marvel Daredevil season pertama kemarin ya, tujuannya udah berubah, yaitu untuk menyenangkan hati Vanessa dan membangun kerja kriminal bersama-sama dengan dia. Tapi dengan kematian Vanessa, semuanya itu sia-sia dan Kingpin merasa nggak punya tujuan lagi. Inilah titik awal Kingpin akan mundur sebagai wali kota di MCU, dan ternyata benar ketika peti Vanessa udah di rumah duka, Ibu Sheila akhirnya diberikan sebuah support penuh oleh gubernur kota New York untuk menggantikan Mr. Fisk sebagai wali kota. Dan ini ditujukan semenjak episode keempat kemarin ketika Vanessa dan gubernur ini sedang berbicara di kantornya, yang dimana gubernur dengan jelas udah pernah mengatakan bahwa dia akan support Vanessa Fisk sebagai ibu negara yang menemani Kingpin, bukan kepada Mr. Fisk suaminya. I don't like the way your husband wields his power. My husband has big plans for the city he loves. Can you temper his darker impulses? Dan juga kita menemukan sebuah momen ketika Kingpin ini memberikan setangkai bunga mawar di atas peti mati Vanessa, yang dimana adegan ini membuat kita callback kepada Kingpin yang dulu diperankan oleh mendiang Michael Clark Duncan, yang selalu memberikan sebuah setangkai bunga mawar setelah dia membunuh semua para korbannya dalam film Daredevil tahun 2003 silam. Lalu akhirnya di kediaman Jessica Jones yang merupakan anggota Avengers versi jalanan alias The Defenders, tiba-tiba dia diserang oleh para pasukan bersenjata dan Jessica langsung memprotek putrinya yang sedang bermain di dalam rumahnya tersebut. Nah, Jessica Jones di versi MCU ini masih tetap diperankan oleh aktor yang sama, itu adalah Kristen Ritter, dan udah muncul semenjak tahun 2015 di era Marvel Netflix sebanyak 3 season di series utamanya, dan muncul full di series crossover The Defenders yang menyatukan semua para hero-hero Marvel versi Netflix seperti Daredevil, Iron Fist, Luke Cage, dan bahkan Elektra di series tersebut. Dan ternyata terungkap bahwa para pasukan yang menyerang rumah Jessica Jones ini adalah anak buah dari Mr. Charles yang merupakan agen CIA yang bersekutu dengan Mr. Fisk. Karena ternyata terungkap bahwa sejak awal Jessica Jones sebagai mata-mata rahasia Daredevil untuk bertindak sebagai informan untuk menyelidiki semua pengiriman senjata ilegal dan juga operasi korup di bawah pemerintahannya si Wilson Fisk ini. Dan Jessica Jones akhirnya menjadi target utama karena dia adalah orang yang punya kekuatan super dan menolak untuk tunduk kepada aturan dari Wilson Fisk terhadap individu berkekuatan super di MCU ini.
Nah, mungkin buat kamu-kamu yang kurang tahu ya, jadi Jessica Jones ini merupakan detektif swasta sekaligus manusia hasil dari eksperimen ilegal yang berupa terapi penyuntingan gen untuk menyelamatkan nyawanya. Yang akhirnya dia bertransformasi menjadi orang yang punya kekuatan super kuat dan juga insting yang sangat tajam. Dan dikonfirmasi bahwa Jessica Jones di MCU ini udah menikah dengan Luke Cage yang merupakan manusia hasil eksperimen juga yang membuatnya menjadi manusia kebal peluru yang juga udah pernah tampil di era Marvel Netflix dulu ya. Dia akhirnya udah punya anak dengan Luke Cage yang bernama Daniel Cage yang udah tampil di episode ke-6 ini persis dengan versi komiknya. Yang pertama kali muncul di komik New Avengers Annual is nomor 1 yang dirilis pada tahun 2006 silam. Yang ternyata di masa depan alternatif, Daniel Cage akan menjadi Kapten Amerika yang baru karena dia dididik oleh dua superhero jalanan yang punya rasa patriot yang tinggi dan bertanggung jawab dalam melindungi orang-orang yang tertindas. Lalu untuk Luke Cage, seperti yang kita tahu ya bahwa di era Marvel Netflix dulu ya di seri solonya, kita bisa melihat bahwa akhirnya Luke Cage menjadi penguasa di kota New York, tepatnya di Harlem, ketika dia udah mengambil alih sebuah klub malam yang dimiliki oleh mafia yang bernama Black Maria yang udah ia kalahkan di season kedua era Marvel Netflix dulu. Dan ada sebuah konfirmasi bahwa Luke Cage akan tampil penuh di season ketiga Daredevil Born Again, yang dimana dia akan berkampanye sebagai wali kota baru untuk kota New York, persis dengan versi komiknya Devil Reign tahun 2022 lalu untuk menggantikan Will Service sebagai wali kota paling korup. Tapi untuk MCU ini, sepertinya Kingpin akan digantikan oleh Ibu Sheila dulu yang akan tampil di filmnya Spider-Man Brand New Day. Baru habis itu dia digantikan kembali oleh Luke Cage di scene ketiga Born Again tahun depan. Yang dimana ini membuat gue punya sebuah teori bahwa sepertinya Ibu Sheila mungkin akan dibantai oleh Kingpin sebagai bentuk balas dendamnya ketika dia udah lengser di MCU yang satu ini pak. Jadi sepertinya di Daredevil Born Again season ketiga, Kingpin akan bangkit sebagai mafia penuh untuk menghancurkan New York dengan cara paling brutal dan juga paling tidak manusiawi. Waduh, mengerikan ya. You hurt? I'm pissed. They showed up at my house, Matt. Found out who's been running guns with Fisk and giving him all this cover. Fucking enjoy. Di adegan ini, ketika Daredevil lagi bersekutu dengan Jessica Jones di sana, Jessica udah mengatakan bahwa dia setelah udah punya anak, kekuatan dia sebagai superhuman udah semakin gak stabil seperti dulu. Yang dimana hal ini menunjukkan bahwa Jessica Jones sebagai superhero udah lama pensiun juga setelah berkeluarga dengan Luke Cage. Sama halnya dengan Daredevil sendiri yang udah pernah merasakan hal itu semenjak pensiun 1 tahun semenjak kematian Foggy Nelson di Daredevil Born Again season pertama. Selain itu, Mr. Charles yang merupakan agen operasional yang mengurus keperluan logistik pengiriman senjata ilegal untuk Kingpin, sekarang dia akhirnya menarik mundur karena dia udah melihat Kingpin udah berubah fokus semenjak dia kehilangan Vanessa dan gak peduli akan kekuasaannya kembali sebagai mafia dan juga wali kota. Lalu, ketika Bullseye sudah sadar setelah dia diobati oleh Karen Page dan juga Daredevil di markas mereka, Karen berusaha membunuh Bullseye dengan pistol, yang dimana Bullseye adalah tersangka yang membunuh Foggy Nelson sejak awal series Born Again dimulai. Dan Bullseye akhirnya menerimanya karena itu sudah merupakan konsekuensinya sebagai pembunuh profesional dan juga vigilante. Tetapi hal itu langsung dihentikan oleh Daredevil karena Daredevil butuh Bullseye sebagai sekutu untuk menjatuhkan pemerintahan Kingpin. Tetapi Karen Page menolaknya karena selama ini mereka semua terlalu lembut kepada semua para penjahat yang telah mereka kalahkan semenjak era Marvel Netflix dulu seperti Kingpin, Bullseye, dan bahkan Vanessa Fisk. Terutama mengenai Kingpin ya, yang dimana Kingpin ini udah diampuni berkali-kali oleh Daredevil semenjak season pertama dan juga season ketiganya. Bahkan itu hampir membuat Daredevil lepas kendali dikarenakan alter ego dia sebagai Daredevil akhirnya dihancurkan penuh oleh Bullseye dan juga Kingpin. Dan di momen itulah adalah momen penentuan apakah Daredevil akan membunuh Kingpin atau tidak di MCU ini. Namun Daredevil tetap pada jalannya kalau bunuh bukan suatu hal yang benar untuk dilakukan agar keadilan bisa ditegakkan dengan benar.
Dan ternyata Carol mengungkapkan bahwa dia selama ini menanggung sebuah trauma setelah dia pernah membunuh Wesley di Daredevil season pertama. Dan itu pertama kalinya Karen Page membunuh seorang dengan tangannya sendiri untuk bertahan hidup. Selain itu, di rumah duka Vanessa, Dr. Heather Glenn yang masih punya luka trauma kepada Muse di season pertama kemarin, dia dibantu oleh kasih barunya, yaitu adalah Buck Cashman untuk menyembuhkan rasa traumanya dengan cara mengeluarkan sisi liar Glenn kepada dirinya sebagai samsak. Nah, di sini gue menemukan sebuah teori yang mengatakan kalau sepertinya Dr. Heather Glenn ini akan bertransformasi menjadi Muse kedua alias Muse versi perempuan yang wujudnya udah pernah tampil di versi komiknya Daredevil Unleashed Hell tahun 2025 kemarin. Apalagi Dr. Heather Glenn ini masih menyimpan topeng Muse di kamar pribadinya. Lalu kita bisa melihat transformasi Daniel Blake, apalagi setelah dia dipaksa ikut oleh Buck Cashman untuk mengubur mayat dari Christopher Sava yang merupakan saksi kunci skandal pengiriman senjata Fisk di episode pertama kemarin. Dan ini adalah baptis api baginya. Artinya apa? Artinya Daniel Blake versi MCU ini bukan sebagai staf komunikasi biasa saja, melainkan dia adalah kaki tangan yang terlibat langsung dalam kasus pembunuhan yang dialami oleh Wilson Fisk selama ini sebagai wali kota. Lalu ketika Daniel merayakan ulang tahunnya di rumah ibunya bersama sahabatnya Bibi Yurik, Daniel akhirnya menangkap bahasa sebuah kartu memori yang sebelumnya telah diselundupkan oleh Angela Del Toro dengan rekannya untuk membongkar sebuah bukti kriminal yang dilakukan oleh Kingpin sebagai wali kota selama ini. Nah, di sini banyak fans Marvel yang berteori kalau sepertinya Daniel Blake ini adalah tokoh representasi dari sosok The Rose alias Richard Fisk yang merupakan putra Wilson Fisk dan juga Vanessa di versi komik. Karena di MCU aja Kingpin gak pernah punya keturunan dengan Vanessa. Makanya di MCU ini Daniel Blake diposisikan sebagai putra angkat atau prototipe yang dipersiapkan Kingpin untuk meneruskan kekuasaannya. Dan itu udah terlihat ketika dia akhirnya meniup sebuah kue ulang tahunnya dengan angle kamera yang agak ke bawah, dan juga ada sebuah adegan lilin api yang membara di hadapan wajahnya. Nah, sebenarnya hal ini sebagai tanda bahwa Daniel Blake akan menjadi villain seutuhnya seperti penggambaran Richard Fisk, putra Kingpin di versi komik. I am a nurse. I own a restaurant in Astoria. I was detained for weeks, caged, like an animal. Akhirnya Karen Page udah punya sebuah rekaman cadangannya dan dia akhirnya memutar sebuah rekaman itu di depan sebuah gedung wali kota, dan semua orang akhirnya melihat semua bukti itu dan menjadi lebih marah kepada Wilson Fisk. Dan ternyata terungkap juga bahwa dana pajak yang harusnya digunakan untuk membangun kota New York justru digunakan sebagai dana untuk mendanai tentara pribadi yang membunuh warga sipil yang dianggap menghalangi jalannya. Ini jelas hal ini membuat kita callback kepada pemerintahan kita di Wakanda ini ya. Dana pajak semakin naik, digunakan sebagai dana untuk korupsi oleh para pejabat kota. Ade, kacau. Dan akhirnya Kingpin yang melihat hal itu jadi makin frustasi dan emosinya semakin tidak stabil, dan dia pun langsung pergi ke markas bawah tanahnya untuk menenangkan dirinya. Tapi di situ Daredevil mengikutinya dan bertarung dengannya sampai menghancurkan lukisan yang pernah ia beli dari Vanessa Fisk. Nah, di situ Daredevil masih berbaik hati untuk menyuruh Kingpin keluar dari kota New York. Begitupun juga dirinya, karena bagaimanapun ini semuanya tidak akan berakhir kalau mereka berdua saling punya ego mereka masing-masing. Nah, dari percakapan ini kita bisa ambil kesimpulan kalau Matt Murdock sebagai Daredevil udah tampak lelah sebagai vigilante di MCU ini. Karena emang Daredevil ini udah seangkatan dengan para anggota Avengers utama di fase MCU Infinity Saga dan masih bertahan di era MCU Multiverse Saga ini. Apalagi yang paling miris adalah Daredevil selalu melawan musuh abadinya yang sama, yaitu adalah Wilson Fisk alias Kingpin, yang terus berkali-kali dia ampuni kesalahannya, tapi terus melakukan hal yang sama dan bahkan jauh lebih parah di Daredevil Born Again, yang dimana akhirnya Kingpin udah menjadi wali kota yang levelnya jauh lebih berat ketimbang bos mafia yang sebelumnya. Lalu ada adegan Daredevil yang berkolaborasi dengan Jessica Jones untuk menghancurkan setiap senjata yang dimiliki oleh Kingpin di gudang tersebut. Dan mereka bertarung bersama sebagai anggota Defenders yang mulai bersatu kembali.
Nah, sebenarnya ini sebuah bentuk tease kepada Daredevil Born Again season ketiga, yang dimana semua para anggota Defenders ini akan muncul semuanya di MCU dengan aktor yang sama. Kemudian kita menemukan sebuah adegan kapten dari tim anti vigilante yang bernama Powell yang langsung membunuh salah satu anak buahnya yang berkhianat karena telah membocorkan sebuah rahasia kepada Daredevil dan Karen Page semenjak episode ketiga lalu, yang terungkap bahwa dia adalah anak muda yang menyesal bekerja untuk Kingpin karena dia sudah melihat semua berbagai bukti-bukti kriminal yang dimiliki oleh Kingpin sebagai mafia paling mengerikan dan juga wali kota paling berpengaruh. Dan kota New York akhirnya mengalami kekacauan besar ketika semua para pasukan anti vigilante diberikan izin oleh Kingpin untuk membunuh semua orang-orang yang berdemo di gedung tersebut, alias pembunuhan massal udah dikonfirmasi. Sampai pada akhirnya Karen Page berusaha menolong teman dari Angela Toro yang pingsan karena serangan dari para pasukan anti vigilante. Akhirnya Karen Page diketahui kedoknya oleh Powell. Dan setelah sepertinya Karen ini akan bertemu dengan Kingpin alias Whisperface sebagai musuh utamanya. Apalagi dia adalah orang yang membunuh Wesley sendiri yang merupakan tangan Kingpin sebelumnya di era Daredevil season pertama. Nah, sekarang New York dalam masalah krisis ketika Kingpin sebagai wali kota untuk mengeluarkan sisi monsternya secara liar dan gak peduli menyerang orang di sekitarnya setelah dia udah kehilangan Vanessa yang merupakan satu-satunya orang yang bisa menahan sisi brutal dari seorang Kingpin. Harusnya dengan tema yang sebesar ini, semua para hero-hero MCU harusnya akan muncul dong, seperti Spider-Man, Punisher, dan juga para anggota The Defenders. Atau mungkin minimal ada para anggota The New Avengers alias Thunderbolts dan juga Captain America Francis Sam Wilson. Karena apa? Karena ini udah berlatar di dunia pemerintahan kota New York. Apalagi Sam ini merupakan pemerintah yang juga menjabat sebagai Captain America di MCU semenjak filmnya Captain America Brave New World loh. Makanya ya kalau minimal please munculkan semua para hero-hero MCU yang berkaitan dengan dunia politik di Marvel yang satu ini coy. Oke? Tapi gue nggak tahu ya apakah mereka semua akan muncul. Well, kita belum tahu coy. Mungkin ya, mungkin. Oke, itu tadi merupakan sebuah breakdown dari episode 6 Daredevil Born Again season kedua. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Kalau kalian menemukan sebuah details ataupun teori yang gak gue sebutkan di video ini, tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.